Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi khususnya untuk mata kuliah pemrograman atau dasar-dasar pemrograman. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu hal yang pasti akan kalian sering temui nanti, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan pembacaan file. Jadi bukan hanya pembacaan sih, jadi nanti materi untuk hari ini tuh ada membaca file dan ada juga menulis ke dalam file. Nah, untuk simpelnya atau sederhananya, nanti kita akan membaca file yang paling mudah itu kan kita akan membaca file .txt. Ya, jadi dalam file .txt ini ada ya namanya aja txt, berarti isinya nanti adalah teks ya. Teks ini kalau nanti dibaca ke dalam Java bisa juga dianggap sebagai string gitu. Nah, ini nanti kita baca, kemudian nanti yang berikutnya nanti kita akan mencoba menuliskan sebuah teks ke dalam file .txt-nya ini. Oke, dan nanti implementasinya itu nanti kita akan membaca string atau membaca teksnya ini dari satu baris ke baris berikutnya, jadi per baris gitu ya. Jadi nanti baris pertama misalkan halo ini, baris kedua nanti hai, baris ketiga tes dan seterusnya. Jadi nanti bacanya itu per baris seperti ini, yaitu membaca dan juga nanti nulisnya sama. Jadi kita buat string dulu panjang berbaris-baris itu, nanti dituliskannya juga per baris sama. Oke, sekarang kita akan coba dulu buat yang membaca file ya. Jadi ini filenya sudah ada dan sudah aku masukkan ke dalam project. Jadi kalau mau tahu caranya itu tinggal kalian klik kanan aja di sini, kemudian new, kemudian pilih other, kemudian pilih di sini juga other, kemudian teksnya di sini kan nggak ada ininya apa namanya, nggak ada template-nya, jadi kalian pilih aja empty file ini. Nah, kemudian tuliskan, kasih nama apa, misalkan tempatku test file ya, testfile.txt, langsung tulis saja kayak gitu. Nah, di sini tempatku muncul error karena filenya sudah aku pernah buat. Jadi kalau kalian belum buat aja dulu kayak gitu. Ya, nanti kemudian kalau sudah tinggal di finish. Oke, nah kemudian isi aja teks di sini, terserah kalian apa aja teksnya. Yang penting jumlahnya kalau bisa ya lebih dari satu baris gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelas ini. Jadi aku bikin satu buah kelas namanya read file, jadi masih kosong. Nah, nanti dalam fungsi read file atau dalam kelas read file ini kita akan membuat fungsi untuk membaca file txt-nya ini. Oke, karena cuma satu kelas saja, aku langsung buat aja di sini fungsi mainnya, public static void main ya. Ini cara ngetik cepatnya, kalau kalian belum rubah setting netbeans-nya tinggal ketik aja psvm public static void main, kemudian kalian pencet tab. Nah, nanti langsung jadi. Oke, yang pertama kita akan manfaatkan kelas yang pernah kalian pakai juga, yaitu kelas scanner ini. Ya, misalkan aku buat aja. Oke, ini jangan lupa diimport. Nah, kemarin kan kita sudah buat ini aku ya biarkan dulu aja error ya. Kemarin kita sudah belajar menggunakan namanya scanner. Scanner ini kan biasanya untuk menerima inputan gitu ya. Kalau kemarin kita pakainya di sini system.in, yang artinya scanner yang dibuat ini akan menerima inputan itu atau menerima masukan itu dari output di sini ya. Output yang ada di sini. Yang kalau kita run itu terus kemudian kita masukkan inputan. Nah, sekarang ini kita ganti dengan yang namanya file, bukan system.in tapi file. Ya, kita buat aja dulu objek filenya, file, misalkan namanya file, kemudian new file,
Oke, nah di sini di dalam ini aku import dulu ya, import di dalam atau konstruktor filenya ini kita bisa masukkan langsung path-nya, path dari dokumen atau ya path itu ya berarti lokasi alamat dari filenya itu. Nah kalau mau cepat karena kita sudah buat di sini, kita bisa langsung masuk sini aja ke filenya ini, ke file txt-nya, kemudian kita klik kanan, copy file path ini ya, kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Nah langsung jadi ya. Ini path-nya. Kalau tempat kalian ya pasti nggak persis sama seperti ini ya kan, tergantung bagaimana kalian menyusun projectnya itu ya. Intinya ya gampang aja, tinggal klik kanan di filenya ini, kemudian copy file to path, copy file path ini, dan paste di sini ya. Kemudian filenya ini dimasukkan menjadi konstruktor. Oke, nah jadi nanti scannernya ini bukan dari output ini atau dari inputan user secara langsung, tapi sekarang dari file. Nah, karena kita menggunakan file, otomatis biasanya akan muncul error di sini karena kita harus menggunakan yang namanya try catch. Oke, jadi aku akan buat. Nah, biasanya catch yang diambil itu adalah file not found exception. Ya, jadi scannernya sekarang inputannya berupa file sudah, kemudian tadi errornya karena harus pakai try catch dan harus ini ya, menangkap atau catch-nya itu file not found exception ini. Jadi kalau misalkan file atau path-nya ini filenya tidak ditemukan, akan langsung masuk ke bagian catch-nya ini. Oke, nah ini sekarang kita sudah siapkan objek yang untuk membaca filenya. Nah sekarang kita tinggal buat looping aja ya, looping hash next line. Jika scanner ini masih membaca atau dalam proses pembacaannya masih punya next line, itu masih ada ya. Jadi dia pertama kan membaca satu baris ini. Kalau berikutnya masih ada, berarti proses loopingnya ini akan lanjut terus sampai habis ya, sampai semua atau sudah tidak ada baris lagi di dalam filenya ini. Jadi proses while-nya ini akan terus berulang-ulang sampai semua baris telah terbaca dari txt filenya. Nah sekarang kita tinggal cetak aja misalkan yang paling mudah, system.out.println. Kalau ada yang belum tahu cara ngetik cepatnya, tinggal ketik shout tab ya. Kemudian yang mau dicetak apa ya, yang mau dicetak adalah ya, kita tampung aja dulu di variabel ya, misalkan scanner dot next line. Nah proses pembacaannya itu adalah di bagian next line ini sebenarnya ya. Jadi scanner dot next line ini adalah membaca satu baris dari file txt. Sekarang kita sudah membaca, hasilnya disimpan dalam str. Nah kemudian ini misalkan kita mau cetak ya. Oke, jadi ya kira-kira seperti ini aja sih. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Ya ini langsung bisa di sini outputnya langsung muncul ya, sesuai dengan apa ya, txt-nya ya. Sekarang misalkan kita mau ganti misalkan aku tambahin baris ya. Gitu misalkan, kemudian kita run lagi, otomatis juga proses mencetak jumlah barisnya ini juga akan bertambah karena filenya juga ikut bertambah.
Oke, nah ini adalah cara bagaimana kita membaca file .txt ya. Ini kita memanfaatkan scanner, kelas scanner. Kemudian kita memanfaatkan juga kelas file di sini. Oke, nah ini untuk membaca. Jadi sekarang setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menulis file ke dalam menulis string ke dalam file. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan menulis file ke dalam file .txt. File .txt nya aku akan coba hapus dulu ya, jadi kosong sementara. Sebenarnya sih code-nya itu tidak terlalu beda jauh dengan pada saat read file yang tadi ya. Oh ya, ini tadi read filenya aku lupa kasih ya. Jadi kalau habis dibaca itu ada baiknya kita close juga. Jadi kalau setelah selesai proses pembacaan kita close dulu ya. Ini aku tadi lupa. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke proses menulis ke dalam file. Jadi karena kita akan mengakses file yang sama yaitu testfile.txt ini, kita bisa copy aja ini ya, code yang ada di read filenya tadi ini. Oke, misalkan kita buat public static void main juga sama di sini. Kemudian kita masukkan juga filenya, ya sama aja sih gini. Nah, sekarang kita nggak akan bisa pakai scanner lagi karena kan scanner untuk membaca. Yang kita gunakan di sini adalah file writer. Ya, jadi aku buat try catch dulu. Misalkan try catch. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan menulis file itu biasanya yang dipanggil adalah IO exception ya. IO itu maksudnya input output exception ya, biasanya ini gitu. Kemudian kita akan pakai yang namanya file writer. Ininya file. Oke, nanti kita tinggal import aja. Nah ini ya, Java IO file writer. File writer ini digunakan untuk menulis tadi. Nah sekarang kita tinggal tentukan aja ini apa yang akan kita tulis ke dalam filenya ini ya, ke dalam filenya ini. Kalau bisa sih tipenya string gitu ya, kalau mau dituliskan. Nah intinya kira-kira sih sama. Kalau yang di read file tadi kita pakainya di sini scanner kelasnya, atau kita memanfaatkan objek scanner. Kalau yang menulis file ini kita manfaatkan, misalkan di sini adalah file writer. Ya misalkan aku nulis 10 kali aja ya, misalkan for 10 kali yang ditulis tuh misalkan yang kita mau tulis misalkan nomor, misalkan i+1 ya ditambah enter gitu. Misalkan yang kita ingin tulis adalah misalkan 1 kemudian cek, 2 cek dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah nomornya, kemudian ada kata-kata ya bebas lah di sini, misalkan apa, kata-kata bebas gini, kemudian setelah itu cetak garis \n itu artinya enter ya. Tuh, nah cara untuk nuliskan dalam file tinggal tulis saja file writer-nya ini kita panggil objeknya, kemudian kita tinggal tulis write ya, write str seperti ini. Jadi stringnya ini akan digunakan untuk dituliskan di dalam filenya tadi.
Nah, proses penulisannya ini akan diulang terus sampai sebanyak 10 kali, katakanlah seperti itu. Ya, kemudian kalau sudah tinggal di close, jangan lupa ini. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan file atau membaca file tuh setelah dibaca langsung di close. Setelah dilakukan penulisan seperti ini, jangan lupa di close juga. Oke, kalau sudah kita coba run ya, semuanya berjalan baik. Dan kita cek di bagian teks filenya. Nah, ini sudah ada teks yang sudah kita tadi tentukan ya. Misalkan kita ini ingin ulang sampai misalkan 20 kali ya. Oke, sekarang kita run lagi. Nah, ini sudah sampai 20 ya. Jadi baca tulis file di dalam Java itu tidak repot ya, karena sudah disediakan semuanya. Jadi kita tinggal gunakan aja. Kalau yang read file tadi pakainya scanner, kalau yang write file atau menuliskan teks ke dalam file itu pakainya file writer. Kalau kalian nanti browsing di internet itu nggak hanya ini ya, banyak banget tutorial ataupun kelas yang digunakan berbeda-beda semua. Ya memang seperti itu. Jadi banyak cara untuk melakukan ini ya. Kalau kalian sempat browsing lagi, mungkin kalian akan menemukan apa keunggulannya pakai file writer, apa kekurangannya dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Terutama nanti kalau kalian melakukan pengerjaan tugas rancang itu, aku nggak akan mewajibkan kalian harus pakai file writer, harus pakai scanner dan sebagainya. Enggak, silahkan kalian mau pakai yang manapun. Intinya sih yang penting kalian paham dan kalian bisa menggunakannya dengan baik. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu materi kita tentang baca tulis file dalam Java. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas rancangnya itu. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.